Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Julia Prasetya dengan NIM 2351441KE10145. Di sini saya akan menjelaskan 3 nomor terkait ruas statistik. Untuk pembahasannya, yang pertama ada hipotesis testing, yang kedua ada analysis of variance, yang ketiga ada project based reflective assessment. Soal pertama itu ada sebuah sampel yang terdiri dari 10 ikan ditangkap dari danau A dan konsentrasi PCB dalam ikan tersebut diukur menggunakan teknik tertentu. Data yang dihasilkan dalam satuan part per million adalah danau A 11,5, 10,8, 11,6, 9,4, 12,4, 11,4, 12,2, 11, 10,6, dan 10,8. Selain itu, sebuah sampel yang terdiri dari 8 ikan ditangkap dari danau B dan tingkat PCB dalam ikan diukur dengan teknik yang berbeda dari yang digunakan di danau A. Data yang dihasilkan adalah danau B 11,8, 12,6, 12,2, 12,5, 11,7, 12,1, 10,4, dan 12,6. Jika diketahui bahwa teknik pengukuran yang digunakan di danau A memiliki varians sebesar 0,09, sedangkan teknik yang digunakan di danau B memiliki varians sebesar 0,16, dapatkah Anda menolak pada tingkat signifikansi 5% klaim bahwa kedua danau tersebut sama-sama tercemar? Langsung aja ke pembahasannya ya. Jadi diketahui NA-nya tadi ada 10, NB-nya tadi ada 8, variansnya tadi ada 0,09, varians B-nya 0,16, dan tingkat signifikannya ada 5%. Kemudian yang ditanya adalah, dapatkah menolak klaim bahwa kedua danau tersebut sama-sama tercemar? Yang akan dilakukan pertama kali adalah perhitungan rata-rata. Data yang didapatkan dari danau A dan danau B itu kemudian dijumlah semua, terus dibagi sama jumlah dari anggotanya. Rata-rata A tadi 11,5 ditambah 10,8 ditambah 11,6 ditambah 9,4 ditambah 12,4 ditambah 11,4 ditambah 12,2 ditambah 11 ditambah 10,6 ditambah 10,8 kemudian dibagi 10. Didapatkan hasil 11,17. Kemudian begitu pula dengan rata-rata B dijumlah semua dibagi 8 dan didapatkan hasil 11,99. Kemudian uji statis dengan T hitung. T hitung itu rumusnya rata-rata A dikurangi rata-rata B dibagi akar dari varians A dibagi NA ditambah varians B dibagi NB. Kemudian hasil yang didapatkan di sebelumnya dimasukin aja ke sini, 11,17 dikurangi 11,99 dibagi akar dari 0,09 dibagi 10 ditambah 0,16 dibagi 8. Kemudian 11,17 dikurangi 11,99 dibagi akar dari 0,009 ditambah 0,02. Terus minus 0,82 dibagi akar dari 0,029. Hasil dari T hitung itu semuanya positif, maka dari itu memakai nilai mutlak. Jadi dimutlakan dulu, jadi hasilnya didapatkan 4,82. Setelah itu uji T kritis. Setelah didapatkan hasil tadi, kemudian mencari degree of freedom dengan NA ditambah NB dikurangi 2. 10 ditambah 8 dikurangi 2 sama dengan 16. Setelah didapatkan DF barusan, itu langsung dimasukin ke tabel.
Dengan mengamati tabel T kritis, diketahui nilai dari DF tadi 16 dengan nilai signifikansinya itu 5% atau 0,05. Terus didapatkan hasil 2,11991. Kesimpulan dari nomor 1 ini adalah dari perhitungan sebelumnya didapatkan nilai T hitung itu 4,82 dan T kritisnya itu 2,11991. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai H0 atau hipotesis 0 danau A dan B pencemarannya dapat ditolak dibuktikan dengan T hitungnya itu lebih besar dari T kritis, yaitu 4,82 lebih besar dari 2,11991. Baik, selanjutnya nomor 2. Nomor 2 adalah analysis of variance. Data berikut merujuk pada usia kematian suatu spesies tikus yang diberi makan 1 hingga 3 jenis pola makan. 30 ekor tikus spesies yang berumur pendek dibagi secara acak menjadi 3 kelompok, masing-masing berisi 10 ekor. Rata-rata sampel dan varians sampel usia kematian diukur dalam satuan bulan dari 3 kelompok adalah sebagai berikut. Dalam rata-rata sampel dalam kategori kalori sangat rendah itu 22,4, kalori sedang itu 16,8, kalori tinggi 13,7. Terus varian sampelnya kalori sangat rendah 24, kalori sedang 23,2, kalori tinggi 17,2. Kemudian, ujilah hipotesis dengan tingkat signifikansi 5% bahwa rata-rata masa hidup seekor tikus tidak dipengaruhi oleh pola makannya. Cara yang pertama itu adalah perhitungan rata-rata sampel. Dari data-data sebelumnya didapatkan itu 22,4 rata-ratanya ditambah 16,8 dan 13,7. Kemudian ditotal semua dibagi sama anggotanya tadi ada 3. Itu didapatkan hasil 17,633. Lanjut. Kemudian uji hipotesis. H0 itu makanan tidak mempengaruhi masa hidup rata-rata tikus. Terus habis itu rata-rata usia tikus itu kelompok kalori rendah sama dengan kalori sedang sama dengan kalori tinggi. H1-nya setidaknya ada 2 kelompok tikus yang rata-rata usianya beda. Terus tingkat signifikansinya ada 5%. Selanjutnya akan mencari CKP dan CKG. CKP itu rumusnya anggota dikali data-data tadi dikurangin sama rata-ratanya. 10 dikali 22,4 dikurangi 17,623 kuadrat ditambah 16,8 dikurangi 17,63 kuadrat ditambah 13,7 dikurangi 17,63 kuadrat. Kemudian 10 dikali 4,77 kuadrat ditambah minus 0,83 dikuadratkan ditambah minus 0,3,93 kuadrat. Kemudian didapatkan hasil 388,867. Setelah CKP sudah didapatkan hasilnya, kemudian mencari CKG. CKG itu rumusnya adalah N-1 di dalam kurung terus dikali sigma S1 SI kuadrat. Dikali SI2. 10 dikurangi 1 dikali 24 ditambah 23,2 ditambah 17,2. 9. Hasil penjumlahan tadi adalah 64,4, kemudian dikali sama 9, dapatkan hasil 579,6. Lanjut.
Kemudian tabel ANAFA. Tabel ANAFA itu di dalamnya berisi sumber keragaman, jumlah kuadrat, degree of freedom atau DF, rata-rata kuadrat, dan F hitung. Perlakuannya, JKP tadi didapatkan hasil 388,867. DF itu rumusnya, DF dari JKP ini rumusnya adalah jumlah kelompok dikurangi 1. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Terus rata-rata kuadratnya itu JKP hasil dari sini dibagi sama DF-nya. Nah, didapatkan lagi hasilnya 194,4335. Terus kemudian galat JKG tadi didapatkan hasil 579,6. Terus DF-nya tadi jumlah kelompok dikali anggota kelompok dikurangi 1, DF-nya 3 dikali 10 minus 1, terus dapatkan hasil 27. Lalu RKG-nya, JKG hasil dari sini dibagi sama DF-nya, 579,6 dibagi 27 adalah 21,467. Setelah didapatkan RKP dan RKG, kemudian dilanjutkan dengan menghitung F hitung. F hitung itu rumusnya adalah RKP dibagi RKG sama dengan 194,4335 dibagi 21,467. F-nya didapatkan hasil 9,057. Lanjut. Tabel persentase F. Setelah menghitung rumus-rumus sebelumnya, kemudian didapatkan tadi hasilnya F hitung. Terus setelah itu mengamati tabel. Dengan mengamati tabel di samping, untuk probabilitas 0,05, 0,05 ini adalah tingkat signifikansi dengan DF 2 di sini dan 27 di bawah. Kemudian diamati dan didapatkan hasil 3,35. Lalu kesimpulan dari nomor 2 ini adalah dari perhitungan sebelumnya didapatkan nilai F hitung itu 9,057 dan T kritisnya adalah 3,35. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai H0 atau hipotesis 0, klaim usia hidup tikus tidak dipengaruhi oleh pola makannya, dapat ditolak. Dibuktikan dengan F hitungnya itu lebih besar dari F kritis, yaitu 9,057 lebih dari 3,35. Soal nomor 3 adalah Project Based Reflective Assessment. Soalnya adalah merefleksikan pengalaman Anda dalam merumuskan hipotesis dalam makalah proyek Anda, tantangan apa yang Anda temui saat melakukan tugas tersebut dan bagaimana Anda mengatasinya. Selain itu, diskusikan bagaimana pengujian hipotesis dapat berkontribusi pada interpretasi temuan penelitian dalam makalah. Bahasanya adalah hipotesis yang saya dapatkan itu tingkat deforestasi yang tinggi di wilayah tropis secara signifikan meningkatkan kejadian banjir musiman. Tantangan yang saya temui itu adalah faktor-faktor lain seperti curah hujan, topografi, dan penggunaan lahan lainnya juga dapat mempengaruhi kejadian banjir, sehingga sulit untuk memastikan hubungan langsung antara deforestasi dan banjir. Cara mengatasinya adalah dengan uji hipotesis dengan maksud untuk menemukan hasil penelitian di mana hasil tersebut dapat menolak atau mendukung hipotesisnya. Baik, terima kasih. Saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.